Selamat berjumpa, selamat bergabung kembali di channel saya si teknisi nekat Jepara. Di tanganku ada Samsung A10 mati kena air atas nama Novi ya. Oke, bahan pun baru saja masuk dan di sini sudah disertakan pola untuk tes apabila nanti berhasil. Oke, untuk terdeteksi kena air di sini di kamera depan dapat dipastikan ada embun air ya, dan di kamera belakang juga ada embun air yang menandakan bahwa handphone ini memang benar-benar kena air. Untuk next kita langsung bongkar aja untuk eksekusi atau kita menangani, karena untuk kena air di saya yaitu saya dahulukan pengerjaannya daripada yang tidak kena air, karena apabila kena air masih dialiri arus dari daya baterai, maka kerusakan bisa kemana-mana ya, atau bertambah parah. Oke, langsung aja ya. Kita bongkar dulu di handphone Samsung A10 mati kena air ya. Untuk short SIM sudah dibawa sama yang punya. Kita bongkar dulu handphonenya. Saya terbiasa menggunakan uh, silet ya untuk membuat sela di backdoor belakang ya dengan frame atas, lalu saya masukin kuku di belakang silet lalu saya putar seperti ini, hanya untuk memudahkan pembongkaran saja. Daripada saya memakai alat seperti ini, saya agak kesusahan aja, kurang cepat pembongkarannya. Oke, kita coba dulu ya, kita bersihkan total dulu di mesin sama bot bawah ya, kita bersihkan bagian luarnya dulu. Untuk pembersihan saya rasa di semua kita saya rasa ada di kita itu sudah bisa cara membersihkannya, dimana kita lap pakai tisu dan kapas atau kain ya, yang penting cairan atau air yang masih basah bisa hilang atau kering. Oke, kita jeda sebentar aja. Oke, setelah baut kita lepas dan penutup mesin serta buzzer yang di bawah kita lepas semua ya. Hal yang pertama kita lakukan yaitu segera melepas soket baterai ini ya. Segera lakukan soket baterai ini untuk dilepas, untuk meminimalis agar daya arus dari baterai ini tidak mengalir ke mesin yang mungkin short atau konslet ya. Setelah itu kita bersihkan uh, bagian luarnya dulu ya, lalu kita cek ke hal-hal yang lebih apa ya, lebih rumit, lebih detail lagi ya. Seperti ini ya, dapat kita lihat. Oke, di situ ada putih-putih, bercak putih, itu menandakan air yang sudah kering menempel di PCB dan soket charger ini ya. Eh, di sini di atasnya juga sama ya, ada putih-putih, itu menandakan air yang sudah mengering. Hal ini dapat kita bersihkan menggunakan pembersih ya. Bisa pembersih khusus mesin, atau kalau nggak ada ya pakai thinner yang bagus, pokoknya itu hasilnya juga bagus. Dan perlu diketahui ya, apabila handphone kita kena air, kemasukan air atau sedikit pun ya, pokoknya intinya kena air, itu sebisa mungkin kita keringkan dengan cara apapun ya. Apabila masuk terlalu banyak ya kita harus ke tukang servis handphone apabila kita tidak bisa melakukannya sendiri ya. Untuk membongkar seperti ini perlu keahlian khusus juga ya. Oke, kita lanjutkan pembersihannya dulu di soket-soket atau area-area yang sekiranya mencurigakan korosi ya, agar bersih dulu dan kita mencoba tes nanti ya, setelah kita bersihkan bekas-bekas air yang sudah mengering ini ya. Oke, kita bersihkan dulu. Saya menggunakan pembersih khusus mesin ya. Untuk pembersihan luar, untuk seperti ini ya, kita skip aja ya, karena
untuk mempercepat pengerjaan dan belum tahu hasilnya nanti. Oke, di sini sudah saya bersihkan semua ya. Oh, sudah terlihat bersih di sini juga, dan di bagian juga sudah terlihat sangat bersih ya. Untuk handphone kena air ya, usahakan jika membersihkan itu sebersih-bersihnya ya. Jangan lupa ya, yang harus kita lakukan juga ya setelah kondisi mesin kering, itu sebenarnya belum juga kering seutuhnya ya, karena lubang-lubang di mesin ini bisa saja kemasukan air, yang dimana kita harus membersihkannya dengan panas dan angin ya. Oke, kita coba. Kalau di saya ini seperti ini. Setelah kita membersihkan biasa dan menggunakan cairan pembersih ya, kita lakukan rehot yang sedang ya, untuk menjaga kondisi mesin agar kering, benar-benar kering ya. Karena seringkali hal seperti ini dianggap selesai lalu dicoba dihidupin atau di charger, ternyata belum hidup dan bahkan tambah rusak, bisa saja karena kondisi air yang masuk ke mesin dan belum kering. Oke, kita hangatkan dulu mesinnya biar hangat untuk membuang air yang sekiranya masuk di dalam lubang atau celah-celah mesin ya. Oke, di mesin sudah, kita beralih ke frame-nya ya. Kita frame tetap kita hangatkan, kita pakai blower ya. Seandainya tidak punya blower ya, bisa pakai hair dryer juga boleh, juga bisa. Dulu sebelum saya menjadi teknisi, alat waktu dulu memang mahal dan belum beredar begitu banyak dan mudah dicari seperti sekarang ini ya. Dulu pakai semi manual, pakai hair dryer, pakai apa itulah, yang penting bisa membuat handphone hidup. Oke, dirasa sudah hangat dan kering ya. Untuk A10 yang kena air lumayan banyak ini. Apakah handphone ini sudah hidup atau gimana ya, belum tahu juga. Oke, sebelum mencoba mesin ke pengetesan, kita lakukan ukur dulu ya, handphone ini konslet apa enggak. Aduh, kenapa turun ini mesin. Oke, sebentar. Oke, kita ukur tegangan dulu, apakah handphone ini konslet apa tidak ya, memastikan saja. Apabila konslet, kita belum mencoba untuk menghidupkannya ya, tetapi kalau sudah keadaan normal di mesin, lihat di multitester nanti ya. Oke, kita coba ya. Untuk warna merah kita taruh di ground aja ya, dan kita coba di soket baterai. Ini ground atau jalur min ya, di soket baterainya dia ngeground, berarti normal di ininya, dan di bagian bawah itu jalur plus ya, ini jalur plus, dimana dia turun, berarti tidak konslet ya. Coba kita balik begini, lalu kita coba lakukan ulang. Yang merah kita taruh di ground, dia setelah nyampe di atas dia turun kembali di posisi setengah ke bawah, menandakan bahwa handphone atau mesin ini tidak short atau konslet. Boleh kita coba ya. Kalau misalnya konslet kita nggak akan mencobanya, tetapi kalau normal kita bisa mencobanya sebagai tes uji coba di pengeringan tadi ya, yang kena air harus dikeringkan sekering-keringnya. Kita coba dulu apakah ada reaksi atau respon atau hasil dari pengeringan ini. Kita coba ya. Gimana ini?
Oke, kita pertama kita colok charge dulu. Ini warnanya merah, saya yakin ada respon ya. Kita coba balik. uh, Sudah ada respon dan baterai di 0% ya. Untuk menghidupkan kita harus membutuhkan beberapa persen baterainya agar bisa tes hasil ya, atau akuratnya nanti ada keluhan lagi atau kerusakan yang lain apa enggak, kita bisa cek di sinyal, kamera, mikrofon, speaker dan lain-lain, disentuhnya juga ya. Kita tunggu untuk persen baterainya naik di 20% ke atas saja ya, biar nanti kita jeda dulu untuk menunggu persen baterainya. Oke, charger sudah di 15% ya. Kita coba menghidupkan hasil dari pembersihan air ya. Kita langsung pasang kamera karena nanti sekaligus untuk mengetes apakah kamera ada yang rusak atau tidak ya. Untuk antena jangan lupa dipasang sekalian. Oke, sudah tertata semua ya, masih di 15%. Kita coba hidupkan. Bagaimana hasil dari Samsung A10s kondisi kena air ya, cuman tidak terlalu parah. Oke, sedikit pesan, apabila handphone kita kemasukan air, kena air, maka lakukan segera, yaitu pengeringan. Jika tidak bisa sendiri, kita bisa pergi ke tukang servis. Yang kedua, lepas soket baterai. Yang ketiga, pembersihan. Dan apabila handphone kita dirasa normal di mesin, maka kita boleh mencobanya. Oke, touchscreen berjalan, dan kita coba di kamera dulu ya. Gini kok lepas lagi. Oke, kamera belakang normal dan masih bersih dan bening ya. Kita coba di kamera depan. Oke, kamera depan juga terasa bersih juga. Untuk WiFi masih bisa terbaca ya, bisa on. Dan untuk sinyal kita coba di 112 saja karena belum dimasukkan kartu SIM ya. Untuk lubang SIM dibawa oleh konsumen. Karena untuk handphone ini antena berada di backdoor belakang, maka mungkin sinyal kita uji coba nanti ya. Kelihatannya normal-normal saja. Kok nggak bisa kembali nih, kenapa ini? Dan yang paling bikin sesek ya, untuk LCD-nya terasa kurang nyaman ya. Ada mendung, ada bercak air di dalam. Untuk ini tidak bisa kita bersihkan ya. Sebenarnya bisa, andai pemilik HP setuju dengan harga yang kita tentukan ya, karena pembongkaran LCD sangat beresiko dan sangat riskan untuk pecah, error dan lain-lain ya. Oke,
Demikian di Samsung A10s karena kena air dan hasilnya masih hidup. Untuk sedikit pesan lagi ya, jagalah handphone kita sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, contohnya seperti kena air, jatuh dan lain-lain. Oke, akhir kata dari saya Hesi Nekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.